Alhamdulillah ya akhwat, kita sudah sampai di hadis yang ke-22. Ya Masya Allah, tak terasa waktu terus berjalan. Ya subhanallah, alhamdulillah atas pertolongan Allah, kita sudah setengahnya ini ya. Dan di hadis yang ke-22 ini adalah hadis yang dibawakan dari seorang sahabat ya, yang bernama Jabir bin Abdullah. Coba dicek lagi dari hadis yang pertama sampai ke-21, sudah pernah belum Jabir bin Abdullah? Baik, di sini muallif mengatakan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Ada yang tahu enggak kenapa kok bukan anhu tapi anhuma? Kalau anhuma itu untuk berapa orang ibu-ibu? 2. Ya, huma. Kalau hu itu 1. Laki-laki, ghaib, dhamir ghaib. Huma itu 2. Kalau kita tengok di sini radhiyallahu anhuma, berarti 2. Ya, semoga Allah meridhoi keduanya. Kembali ke siapa? Satu kepada siapa? Jabir, bukan Jabir. Jabir. Karena nanti beda ya, Jabir sama Jabir. Yang kedua siapa? Ayahnya Jabir, yaitu Abdullah. Jadi subhanallah, dua-duanya ibu-ibu, anak sama ayah itu semuanya adalah sahabat. Bedanya ayahnya Jabir, Abdullah, itu adalah sahabat senior. Jabir itu sahabat junior. Shigharus sahabah. Dalam bahasa Arab itu ada yang namanya para sahabat digolongkan dengan kibarus sahabah, atau gampangannya sahabat senior. Saghirus sahabi, sahabat junior. Nah, Jabir punya ayah, ayahnya adalah sahabatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya subhanallah. Dan kalau kita tarik garis nasabnya, ya Masya Allah, Jabir ini adalah Jabir bin Abdullah bin Amru bin Haram al-Ansari. Jabir bin Abdullah bapaknya, kakeknya namanya Amru, buyutnya namanya Haram. Kemudian beliau berasal dari Al-Ansari. Apa itu Al-Ansari ya akhwat? Dari suku Ansor. Suku Ansor itu suku dari mana? Dari Madinah An-Nabawiyah. Teman-teman yang masyhur itu biasanya kita kenal Madinah Al-Munawwarah, begitu ya? Padahal kata Imam Ibnul Qayyim hendaklah menyebut bukan Al-Madinah Al-Munawwarah, tapi Madinah An-Nabawiyah. Karena itu adalah kotanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi penyebutan yang betul adalah Madinah An-Nabawiyah. Nah, Jabir ini berasal dari kabilah yang dari suku Ansar, tepatnya dari suku Khazraj. Ya, teman-teman nanti belajar sirah, balik lagi ada suku Aus, ada suku Khazraj. Nah, Jabir ini dari suku Khazraj. Baik, kemudian Jabir bin Abdullah ini subhanallah, beliau termasuk sahabat yang ketika masuk Islam berada di baiat Aqobah kedua. Dan Jabir ini teman-teman adalah seorang yang terkenal sangat rajin dalam menuntut ilmu. Ya, Masya Allah, sangat rajin duduk di majelisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau teman-teman lihat siapa para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis selain Abu Hurairah, termasuk di dalamnya Jabir bin Abdullah. Coba ibu-ibu baca tuh kitab-kitab hadis ya, yang ada di kitab Bulughul Maram, kitab Bukhari, Muslim, rata-rata ada banyak hadis dari Jabir bin Abdullah. Apalagi bagi teman-teman yang mau haji ya, saya masih ingat rujukan hadis yang untuk orang-orang yang akan berhaji itu diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah. Jadi beliau punya spesialis hadis yang meriwayatkan tentang fikih haji. Jadi kalau mau belajar fikih haji biasanya mengambil hadisnya Jabir bin Abdullah. Kalau kita mau mengambil belajar tentang fikih janabah misalnya, fikih mandi junub misalnya, bagi para perempuan biasanya ngambil hadis yang diriwayatkan oleh siapa ibu-ibu? Ummu Salamah ya. Ingat Ummu Salamah, ya Maimunah, istri-istrinya Rasulullah SAW, meriwayatkan hadis menjelaskan bagaimana Rasulullah SAW mandi. Ya subhanallah. Dan dari mereka lah kita akhirnya tahu bagaimana Rasulullah SAW mandi junub. Dari Jabir bin Abdullah lah akhirnya kita tahu bagaimana Rasulullah SAW berhaji. Ya Masya Allah. Dan beliau, Masya Allah, Jabir bin Abdullah ini di samping beliau sangat suka duduk di majlisnya Rasulullah SAW, beliau juga suka ikut dalam peperangan. Ya, hanya
Hanya ada 2 peperangan yang tidak diikuti oleh beliau ketika Rasulullah SAW hidupnya. Peperangan Uhud dan peperangan Badar. 2 peperangan ini yang tidak diikuti oleh beliau. Kenapa Jabir bin Abdullah nggak ikut peperangan Uhud dan peperangan Badar? Karena memang waktu itu Jabir dilarang oleh ayahnya untuk ikut perang Uhud dan perang Badar. Waktu itu ayahnya punya anak perempuan. Jadi saudaranya Jabir tuh banyak. Ya, ada berapa? 9 perempuan. Ya, Masya Allah. Yang perempuannya aja ada 9. Maka waktu itu ayahnya Jabir, Abdullah, mengatakan, ya Jabir, saya yang ikut perang, kamu yang menjaga saudara-saudara perempuanmu. Ya, ayahnya Jabir, Abdullah bin Amru, wafat syahid di medan peperangan di Uhud. Ya, dan setelah ayahnya wafat syahid, baru kemudian Jabir akhirnya ikut dalam peperangan yang diikuti oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Masya Allah. Jadi subhanallah, Jabir bin Abdullah itu adalah seorang sahabat yang sangat mencintai Rasulullah SAW. Seorang sahabat yang sangat-sangat dermawan. Pernah dikisahkan beliau ketika Rasulullah SAW membutuhkan sesuatu, pasti beliau adalah orang yang pertama, ya, pastinya setelah Abu Bakar As-Siddiq, setelah Utsman bin Affan, beliau termasuk orang-orang pertama yang memenuhi kebutuhan Rasulullah SAW. Beliau adalah orang yang sangat-sangat patuh kepada Rasulullah SAW. Subhanallah. Di para sahabat ini memang mereka termasuk golongan orang-orang yang benar-benar yang dicari di dalam kehidupannya itu ridha Allah dan ridha Rasul. Dah, itu aja. Ya, Masya Allah. Kalau memang itu adalah yang membuat Rasulullah ridha, mereka ikuti. Kalau itu adalah perkara yang membuat Allah ridha, mereka ikuti. Hanya itu para sahabatnya. Subhanallah, radhiyallahu anhum jami'an. Dan di sini Jabir bin Abdullah meriwayatkan hadis, ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltul halal wa harramtul haram wa lam azid ala dhalika syai'an a'adkhulul jannah? Qala na'am. Dia ada seorang laki-laki, ibu-ibu, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Apa yang ditanyakan? Ya Rasulullah, kalau ada seorang dia salat 5 waktu, kalau ada seseorang dia puasa di bulan Ramadan, kalau ada seseorang yang dia menghalalkan apa-apa yang dihalalkan oleh Allah, mengharamkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah, walam azid ala dalika syai', dan enggak nambah-nambah, cukup apa yang dikatakan oleh Allah halal dia katakan halal, apa yang diperbolehkan oleh Rasulullah dia katakan ini boleh, apa yang diharamkan oleh Rasulullah dia katakan ini tidak boleh, apa yang diharamkan oleh Allah dia katakan ini haram. Ya, apakah ketika ada laki-laki yang begitu adkhulul jannah, apakah dia masuk surga? Maka jawaban Rasulullah apa, Bu? Naam. Ya, dia masuk surga. Subhanallah, dari hadis ini teman-teman, kalau kita lihat sekilas, masuk surganya Allah itu mudah atau sulit? Mudah, ya. Tapi perlu perjuangan, karena Allah Azza wa Jalla menyiapkan syaitan yang biasa menggoda anak Bani Adam. Kalau kita lihat di zaman sekarang, ya subhanallah, ada banyak kaum muslimin yang kemarin bulan Ramadan saja sudah diwajibkan baginya untuk beribadah puasa Ramadan, dan mereka adalah orang-orang beriman, kaum muslimin. Ada nggak yang nggak puasa? Laki-laki muslim banyak, ya, katanya pengen masuk surganya Allah, tapi ternyata kalah sama nafsunya sendiri. Ya subhanallah. Dan kita tahu subhanallah, di dalam hadis ini teman-teman, para sahabat mereka adalah orang-orang yang semangat ketika berkumpul dengan Rasulullah SAW. Obrolannya tuh obrolan yang berkualitas, bukan obrolan recehan, bukan. Mereka itu orang-orang yang mengutamakan, yang selalu diingat tuh kehidupan akhirat. A'adkhulul jannah ya Rasulullah, apakah kita itu akan mendapatkan surga? Lihat, mereka nggak mengatakan ya Rasulullah apakah kita dapat mobil gitu ya, ya Rasulullah apakah kita dapat rumah megah, ya Rasulullah apakah kita kalau ngelakuin ini ngelakuin itu nanti dapat sepeda motor. Enggak, yang mereka pikirkan adalah apakah kita bisa masuk surga. Subhanallah, ini menunjukkan teman-teman bahwasanya orang-orang beriman cita-cita utamanya adalah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Sampai suatu hari pernah Rasulullah SAW itu diperlihatkan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala dengan buah dari surga. Rasulullah langsung maju
maju, ya. Setelah itu Rasulullah mundur. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau mundur?" Karena setelah diperlihatkan surganya Allah oleh Allah Azza wa Jalla, Rasulullah diperlihatkan neraka. Maka Rasulullah mundur. Ya Masya Allah. Dan hendaklah bagi kita, subhanallah, menancapkan dalam diri anak-anak kita dan juga kita sebagai orang tua bahwa cita-cita yang mulia itu adalah mengejar surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau cita-citanya adalah mengejar surganya Allah, maka apapun kondisinya di dunia ini dia akan senantiasa bersyukur. Ya, orang kalau cita-citanya mengejar surganya Allah Subhanahu wa taala, maka kelelahan yang ia dapati di dunia ini tidak ada apa-apanya. Karena Imam Ahmad mengatakan lelahnya orang beriman ya di dunia ini adalah sebuah keniscayaan dan tempat istirahatnya itu kelak besok di surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi sebelum kaki kita menginjakkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka subhanallah ini adalah sebuah hal yang keniscayaan ya, lelah di dunia ini, gelisah, itu sebuah hal yang biasa. Terus kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian di dalam hadis ini teman-teman disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya syarat di antara faktor yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla adalah di sini disebutkan idza shallaitul maktubat. Kalau kita salat al-maktubat atau al-mafruḍat. Ya. Jadi dalam bahasa usul fikih itu kadang fardu itu biasa ditulis maktubat. Al-maktubat itu adalah al-mafruḍat, kewajiban-kewajiban. Dan yang dimaksud di sini adalah as-shalawatul khams, salat 5 waktu. Kalau ada orang beriman, kalau ada muslim yang dia sudah baligh, sudah merdeka, dia seorang muslim berakal, maka diwajibkan baginya untuk menjaga salat 5 waktunya. Ya, subuh, duhur, asar, maghrib dan isya. Bukan hanya salat, tapi dia tahu rukun-rukunnya, paham kewajiban-kewajibannya, tahu pembatal-pembatal salat. Jadi bukan cuman salat ikut-ikutan. Kadang ada banyak orang-orang itu yang salat ya hanya ikut-ikutan saja, nggak tahu rukunnya, nggak tahu pembatal-pembatal salat, nggak tahu syarat-syaratnya, ya subhanallah, tidak disempurnakan wudhunya. Yang dimaksud di sini ya as-salaitul maktubat adalah dia sempurnakan salatnya, ya menyempurnakan salat 5 waktunya, tidak ditinggalkan begitu saja. Wa sumtu Ramadan, sama sumtu Ramadan di sini juga adalah puasa di bulan Ramadan. Bukan hanya ibadah puasa menahan haus dan lapar dari mulai terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, tapi lebih dari itu yang namanya ibadah puasa as-saum itu artinya adalah al-habs, menahan dari apa-apa yang tidak Allah ridhai, ya, bukan cuman menahan lapar dan dahaga, tapi lebih dari itu mulutnya dijaga, matanya dijaga, kakinya dijaga. Ini yang dikatakan saum sebenarnya. Ya subhanallah. Dan kita berdoa ya akhwat, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Allah kuatkan sampai kelak nanti Allah wafatkan kita, orang-orang yang Allah kuatkan untuk senantiasa beribadah puasa Ramadan selagi kita tidak ada udzur, ya, selagi kita tidak nifas, selagi kita tidak haid. Karena zaman itu subhanallah nanti semakin ke depannya ada banyak ujian-ujian. Ya subhanallah. Ramadan ini teman-teman merasakan enggak lebih panas daripada Ramadan sebelumnya? Ya kan? Subhanallah. Orang-orang yang enggak kuat ya, itu akan berbuka. Tapi orang-orang yang memiliki iman yang kuat ya, dia tahu bahwasanya meninggalkan puasa Ramadan kalau misalnya enggak ada udzur dengan disengaja, ini dengan disengaja, maka tidak ada qadha baginya. Yang ada adalah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pernah ditanya oleh Syekh Utsaimin. Jadi qadha itu bagi orang yang dia ketika meninggalkan ibadah Ramadan tahu akan kewajibannya dan ada udzur. Misalnya orang nifas, orang haid, orang sakit, orang safar, itu kan ada udzur. Tapi kalau nggak ada udzur, meninggalkan Ramadan, puasa Ramadan begitu saja, tahu itu kewajiban, Ramadan itu wajib puasa, tapi meninggalkan nggak ada udzur apa-apa, tinggalkan, maka di situ tidak ada qadha. Ini yang perlu diketahui ya akhwat. Jadi nggak ada qadha lagi, yang ada bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah Ramadan ya dari setiap zaman itu subhanallah akan berganti bulannya. Ya, kadang bulan yang sangat panas, kadang hawa yang sangat dingin. Ya, dan itu yang semestinya kita ajarkan kepada anak-anak agar datang bulan Ramadan maka persiapkan diri kita untuk menyambut ibadah Ramadan dengan berpuasa. Taib. Wa ahlaltul halal. Nah, ini penting nih. Dan menghalalkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya akhwat, yang berhak untuk
menghalalkan sesuatu yang halal itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang berhak untuk mengharamkan sesuatu yang haram itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah punya hak, ya, ada haknya Allah yang harus kita penuhi adalah hak tasyri'. Tasyri' pakai ain. Apa itu tasyri'? Tasyri' itu adalah sesuatu yang Allah syariatkan, ya. Jadi yang mengatakan ini halal sebenarnya bukan manusia, ya bukan, tapi Allah. Ini haram, itu juga Allah, ya. Allah katakan di dalam Al-Qur'an riba itu halal apa haram? Haram. Ada orang zaman sekarang yang mengatakan riba itu enggak haram, ya kan? Padahal jelas Allah mengatakan riba itu haram. Orang-orang Bani Israel, mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini karena mereka mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan. Ini beda lagi. Jadi dulu, zaman dulu, makanan itu Allah halalkan bagi kalangan Bani Israel. Mereka banyak bertanya, akhirnya mereka terjebak ke dalam sesuatu yang mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Quraisy, teman-teman, pernah dengar orang-orang Quraisy pada zaman dahulu kala, mereka kalau tawaf itu telanjang, ya. Kok bisa nggak pakai baju? Karena mereka menganggap bahwa yang namanya tawaf, orang-orang Quraisy menganggap bahwasanya yang namanya tawaf itu harus pakai baju yang tidak dipakai oleh mereka bajunya untuk bermaksiat kepada Allah. Jadi orang-orang Quraisy zaman dahulu kalau mau tawaf itu biasanya beli baju baru, ya, beli baju yang mereka tuh belum pernah dipakai, ya. Menurut mereka nggak pantas baju yang pernah mereka pakai untuk bermaksiat mereka pakai juga untuk tawaf, ya. Biasanya mereka beli baju baru. Kalau nggak menemukan baju baru mereka pinjam ke orang Mekah, ya, ke temannya. Pak, ditanya bajunya pernah dipakai bermaksiat nggak? Kalau nggak dipakai bermaksiat mereka pakai. Kalau nggak sampai ketemu, nggak pula dia beli baju baru, nggak juga pinjam, mereka tawafnya telanjang, ya. Dan ini ada dalam Al-Qur'an, ya akhwat, ya, subhanallah. Maka Allah tegur mereka, ya, Allah tegur mereka dalam keadaan, ya, mereka bertelanjang ketika tawaf, ya. Tujuan utama mereka sebenarnya apa? Mengagungkan Allah. Tapi ternyata mereka mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan. Memakai baju tawaf itu boleh, ya, tidak ada kekhususan misalnya harus bajunya bersih, ya, tidak pernah dipakai untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian teman-teman, di masa sekarang juga hati-hati, ya, subhanallah, Indonesia sedang diuji oleh Allah dengan hasbunallah wa ni'mal wakil, dengan LGBT, ya. Jadi subhanallah, ketika LGBT ini diharamkan oleh Allah, jelas-jelas di dalam Al-Quran sudah dijelaskan ini adalah sesuatu yang haram. Sampai-sampai Allah menggambarkan betapa ngerinya itu kaum Lut, Nabi Lut, ya, kaumnya, ya, di daerah Sodom itu, ya, subhanallah, diangkat kaumnya yang mencintai sesama laki-laki ke atas. Bisa dibayangkan enggak, malaikat diperintahkan oleh Allah untuk mengangkat satu kampung itu ke atas, kemudian setelah itu dikembalikan lagi ke dunia dalam keadaan mereka telanjang akhirnya, ya. Dan ini adalah bukti bahwasanya Allah Azza wa Jalla mengharamkan yang namanya LGBT. Subhanallah. Di Indonesia yang kita cintai ada orang-orang yang justru malah mendukung LGBT dan mengatakan bahwasanya itu adalah haknya mereka. Ya, teman-teman, kalau kita tidak bisa melindungi anak-anak kita dari perbuatan yang ngeri luar biasa, perzinahan LGBT, maka titipkan anak-anak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Banyak-banyak berdoa. Kalau anak-anak kita itu sudah mulai balik, doa yang mesti kita panjatkan kepada Allah, Allahumma ighfir lahum, ya Allah ampunilah, ya, mereka, maksudnya mereka tuh anak-anak kita, wa tahhir, dan sucikanlah hati mereka, wa tahhir qulubahum, wa hassin furujahum, wa hassin, hassin itu dan jagalah, ya, furuj itu jamak dari farji, kemaluan-kemaluan mereka. Kembali ke hadis, wa ahlaltul halal wa haramtul haram. Yang dimaksud dengan menghalalkan sesuatu yang halal dan mengharamkan sesuatu yang haram ini, teman-teman, Imam Nawawi menjelaskan di dalam syarahnya beliau, kata beliau, bukan hanya meyakini kalau LGBT itu misalnya haram, tapi dia juga berusaha untuk menjauhinya. Bukan hanya meyakini misalnya kalau riba itu haram, tapi ia pun wajib menjauhinya. Baru dikatakan wa ahlaltul haram wa ahlaltul halal wa haramtul haram. Jadi ada dua yang bisa kita lakukan, mengatakan yang halal itu halal dan melaksanakannya, mengatakan yang haram itu haram dan menjauhinya, ya. Tidak bisa kita cuman mengatakan, oh
yang namanya sedekah itu halal misalnya, tapi kita nggak pernah sedekah, ya. Oh, haji itu halal misalnya, ada orang mampu tapi nggak berhaji, ya, itu belum dikatakan wa ahlaltul halal. Oh, minum air putih itu halal misalnya, tapi ternyata dia nggak minum air putih, minumnya air-air yang membahayakan dirinya, nggak cukupnya. Jadi harus melaksanakan apa-apa yang memang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengetahui sesuatu yang halal itu halal dan yang haram itu haram, teman-teman, dengan sebuah ilmu. Ya, balik lagi. Dari mana kita tahu bahwasanya sesuatu ini adalah halal, sesuatu ini adalah haram? Yang bisa kita lakukan dengan mendatangi majelis ilmu. Ya, subhanallah. Jadi kalau orang suka datang ke majelis ilmu, maka Allah akan berikan hidayah, Allah akan berikan petunjuk, Allah akan memberitahukan baginya ini yang halal, ini yang haram. Ya, subhanallah. Dan pada zaman kita sekarang ini ada banyak syubhat. Syubhat itu yang remang-remang, yang belum jelas mana halal mana haram. Nah, para ulama mengatakan yang untuk syubhat ini kita mending tinggalkan, karena kalau kita lakukan takut terjebak ke dalam sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan tidaklah kita mengetahui mana halal, mana syubhat, mana haram, kecuali kita harus berilmu. Dan subhanallah, teman-teman, nggak cukup yang namanya membaca Al-Quran itu cuman baca, ya. Nggak cukup yang namanya menghafal Al-Quran itu cuman menghafal. Ibu-ibu, kemarin saya Ramadan misalnya ada yang laporan, alhamdulillah hatam baca Al-Quran misalnya, ya. Nggak cukup cuman baca, tapi kita juga harus mentadaburinya. Apa sih maknanya? Apa gunanya kita mentadaburi Al-Quran, mengerti isi kandungannya? Gunanya agar kita paham mana yang halal, mana yang haram. Ya, tidak cukup juga kita hanya menghafal. Teman-teman yang masih muda sudah hafal 30 juz. Setelah itu mencukupkan dirinya untuk murojaah misalnya. Belum cukup. Yang paling harus dilaksanakan kembali adalah dia mentadaburinya. Setelah mentadaburi baru mengamalkan. Karena haknya Al-Quran itu ada 4. 1 dibaca, 2 ditadaburi, 3 dihafal, 4 diamalkan. Atau bisa dibalik juga boleh. 1 dibaca, 2 ditadaburi, 3 diamalkan, baru keempat dihafal. Dibaca, ditadaburi, dipahami maknanya, diamalkan, dan dihafalkan. Ya, Masya Allah. Keempat hak ini yang harus kita tunaikan agar kita termasuk orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, setelah kita tahu mana yang halal, mana yang haram dari Al-Quran dan dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan balasannya memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau teman-teman ada yang bertanya, Ustazah, kenapa di sini tidak diberitahu laki-laki itu untuk sunnah-sunnahnya? Kenapa nggak diberitahu salat sunnah? Kenapa nggak diberitahu saum sunnah? Ketahuilah wahai saudariku, Rasulullah itu adalah orang yang sangat-sangat bijak. Ketika beliau ditanya, beliau melihat siapa yang bertanya. Ada yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud rojul di sini itu adalah seorang Arab Badui, orang kampung dari pedalaman. Laki-lakinya itu tanya ke Rasulullah SAW. Menurut ibu-ibu orang kampung pedalaman Badui, dia baru mengenal Islam. Kalau banyak diwajibkan perkara-perkara, itu kira-kira lari atau mendekat? Lari. Ya, kayaknya berat banget masuk Islam. Maka Rasulullah SAW cukupkan dulu yang wajibnya. Jadi ibu-ibu jangan sampai dalam hadis ini akhirnya kita tidak mau mengerjakan yang sunnah. Alasannya apa? Lah ini bisa masuk surga misalnya, ya, dengan yang wajib saja, dengan sholat wajib, dengan puasa Ramadan. Ya. Karena kenapa, kalau ada pertanyaan lagi, kenapa kita itu harus mengerjakan yang sunnah? Jawabannya apa ibu-ibu? Kenapa kita itu tidak mencukupkan diri dengan yang wajib, tapi kita diperintahkan untuk melaksanakan sesuatu yang sunnah? Jawabannya apa? Menutupi kekurangan yang wajib. Dan orang-orang yang mengerjakan amalan-amalan ibadah sunnah itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, subhanallah. Dari sini kita bisa ambil pelajaran, sesungguhnya ada poin yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surganya. Poin yang pertama, ketika dia menjaga sholat 5 waktu. Poin yang kedua adalah ketika ia berpuasa di bulan Ramadan. Poin yang ketiga adalah ketika seseorang menghalalkan sesuatu yang Allah dan Rasulnya halalkan serta mengamalkannya. Poin yang keempat adalah ketika seseorang mengharamkan sesuatu yang Allah haramkan serta Rasulullah SAW larang dan menjauhinya. Baik ibu-ibu, Masya Allah,
Di kala lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, jadi ini salah satu hadis saja yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beritahu kepada kita. Di antara cara masuk surga itu adalah 4 poin ini. Suatu ketika ada orang Arab Badui lagi datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Rasulullah SAW kemudian memberikan jawaban yang sama? Ya, jawabannya apa? Tidak. Pernah suatu hari datang seorang Arabi, kemudian datang kepada Rasulullah SAW mengatakan, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Kata orang Badui ini, ya Rasulullah, dullani, tunjukkan kepadaku amalan-amalan yang jika aku mengerjakannya bisa memasukkan aku ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka jawaban Rasulullah SAW, ta'budallah la tusyrik bihi syai'a. Jangan sekutukan Allah, sembahlah Allah dan jangan sekutukan Allah. Ada poin itu. Jadi di antara cara kita masuk surganya Allah, ya, kalau kita lihat di dalam hadis lain, sama-sama orang Badui, ya, Allah dan Rasulnya perintahkan jangan menyekutukan Allah. Ini di antara cara, ya akhwat, agar kita bisa memasuki surganya Allah. Karena yang namanya dosa syirik itu adalah dosa yang sangat-sangat besar, ya. Dimana kalau seseorang dia meninggal bertaubat terlebih dahulu, ya maka Allah ampuni. Tapi kalau belum bertaubat, ya dosanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan wa tuqimus salatal maktubah. Ya. Ini sudah tadi, ya, salat 5 waktu. Wa tuaddiz zakatal mafruḍah. Ya, Rasulullah SAW memberitahu orang Badui, wahai orang Arab Badui, yang bisa memasukkan engkau ke dalam surganya Allah adalah ketika engkau membayar zakat yang mafruḍah, maktubah. Sama. Dalam usul fikih itu ada kata-kata fardun sama dengan maktubah sama dengan wajibun. Boleh ditulis. Ibu-ibu, ini penting untuk kosakata penambahan dalam bahasa Arab karena biasa dipakai dalam hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW. Kalau ibu-ibu kata fardun atau dalam kurung mafruḍah, ustazah. Fardun atau mafruḍah sinonimnya maktubah, sinonimnya lagi wajib. Nafilatun sama dengan sunnatun, nafilah. Nafilatun sama dengan sunnatun, sama dengan mustahabbun, sama dengan tatawwu'. Ini istilah-istilah ini harusnya sudah kita hafal ibu-ibu, karena nanti ketemu lagi pasti pembahasan hadis, pembahasan fikih. Haramun dalam kurung mahrumun sama dengan mahduratun, man'un. Baik, ini teman-teman, kata-kata ini adalah sinonim-sinonim yang biasa dipakai dalam ilmu fiqh atau ilmu usul fiqh atau ilmu hadis. Ya, pembahasan-pembahasan ini nanti akan sering kita ketemu. Misalnya, ya, contoh sehari-harinya, misalnya salatut tatawwu'. Salatut tatawwu' itu artinya adalah salat sunnah, ya. Kayak tadi misalnya as-salatul maktubah, as-salatul maktubah. As-salatul maktubah artinya adalah as-salatul mafruḍah. Sama kan? Jadi tidak usah bingung kalau misalnya ketemu dengan kata-kata yang hampir sama, karena ini adalah sinonim. Misalnya teman-teman temui min mawani'. Maksudnya min mawani' ini adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala telah haramkan, sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik. Baik. Kemudian kita kembali lagi ke hadis orang Badui ini. Kemudian kata orang Badui ketika dia bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, walladzi ba'atsaka bil haqq la yazidu ala dzalika syai'an abadan wala anqidhu min. Ya Rasulullah, setelah itu saya enggak nambah apa-apa. Ya, maka Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahlil jannah falyanzur ila hada. Rasulullah SAW mengatakan, lihatlah, kalau pengen lihat calon penghuni surganya Allah, ini ada di dalam orang Arab Badui ini, ya, karena beliau termasuk orang yang sangat semangat bertanya kepada Rasulullah SAW apa-apa yang bisa memasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan harusnya ini yang menjadi pertanyaan teman-teman. Yang menjadi pertanyaan kita itu adalah apa sih amalan yang bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagi kaum wanita, di antara amalan yang bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah adalah mentaati suami kita. Ya, subhanallah, menjaga kemaluan kita, salat 5 waktu, saum di bulan Ramadan. Bagi wanita-wanita yang dia memenuhi 4 syarat ini, kata Rasulullah SAW, besok pada hari di mana wanita ini dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa masuk dari pintu surga manapun yang ia kehendaki. Allahu Akbar. Dan ini spesial untuk kaum wanita. Ya, Rasulullah SAW tidak berbicara untuk kaum laki-laki, karena masuk surganya kaum laki-laki itu lebih berat daripada kaum wanita, ya akhwat. Mereka ada
perintah untuk berjihad. Mereka ada perintah untuk menjaga keluarganya, menjaga anak-anaknya, menjaga orang tuanya. Itu bagi bapak-bapak. Ya, ditanya oleh Allah, bagaimana tanggung jawabmu terhadap istrimu? Bagaimana tanggung jawabmu terhadap perkembangan anak-anakmu? Itu laki-laki. Ya, subhanallah. Baru kemudian mereka masuk surganya Allah. Ya. Kalau kita para perempuan, ya Masya Allah, sebenarnya surga itu bisa dicari di dalam rumah kita. Maksudnya ketika kita banyak mentaati suami kita, ketika kita banyak ibadah salat, ketika kita banyak menjaga diri kita, ya, tidak terjebak ke dalam perbuatan zina, akhirnya kita menjadi perempuan-perempuan yang naudzubillah pelakor-pelakor, ya. Justru itu adalah sesuatu yang bisa mendekatkan diri kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, bahkan di dalam hadis lain Rasulullah SAW pernah menyebutkan orang-orang yang dia menjaga salat 5 waktunya, orang-orang yang dia tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dia menjaga zakat yang diwajibkan atasnya, dan orang-orang yang dia menjaga ibadah saum di bulan Ramadan. Kata Rasulullah SAW, man mata ala hada, barang siapa yang meninggal dalam keadaan dia jaga salat 5 waktunya, tidak berbuat syirik kepada Allah, dia tunaikan zakatnya, dia beribadah saum, maka kata Rasulullah SAW, ketika dia meninggal, kana ma'an nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i yaumal qiyamati hakada wa nasaba asbi'aihi. Lihat, Rasulullah menjelaskan teman-teman, orang yang meninggal, kaum muslimin, yang ketika meninggal, ia telah melaksanakan atau menunaikan ibadah puasanya di bulan Ramadan. Ia telah menunaikan salat 5 waktunya. Ia telah menunaikan zakat yang menjadi kewajibannya dan tidak berbuat syirik kepada Allah. Besok pada hari kiamat, lihat, orang-orang ini Allah dekatkan, Rasulullah sambil begini, ya, 2 jemarinya, Allah dekatkan dengan para anbiya, para nabi, para siddiqun, orang-orang yang jujur, ya, orang-orang yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, para siddiq termasuk Abu Bakar As-Siddiq, ya, beliau adalah orang yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, wasyuhada, dan Allah dekatkan dengan para syahid, ya, yang mendapatkan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pegang 4 ini, ya akhwat. Kita benar-benar fokus, ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada kalanya emak-emak itu begini, Ustazah, kenapa kalau emak-emak itu terkadang mau melaksanakan ibadah salat sunnah saja tantangannya berat, ya, diganduli anak-anak gitu, ya, yang punya anak-anak kecil kan, merasa nggak, pernah nggak ibu-ibu anak-anaknya masih kecil, baru takbir Allahu Akbar, anaknya mau gendong, nangis, ya kan, cepet-cepet sholatnya, habis itu mau sholat sunnah, anaknya mau diajak main gitu kan, kita merasa sedih gitu, ya Allah, kenapa sih ibadah sunnah aja sampai rasanya tuh kayak berat gitu, ya. Jangan bersedih, Allah tahu perempuan itu rempongnya kayak apa. Makanya di situ ketika Allah tahu bagaimana kondisi para perempuan dengan anak-anaknya, disitulah Allah berikan keringanan. Kalau misalnya tidak mampu untuk ibadah salat sunnah, maka jangan dipaksa. Kecuali misalnya ibu-ibu yang anaknya udah pada besar, ya, pas salat nggak ada yang gangguin, lakukan ibadah salat sunnah. Ya, apalagi misalnya begini, perempuan mau puasa sunnah, ternyata suaminya nggak ngebolehin, jangan puasa sunnah dek, gitu ya. Abang pengen ditemani misalnya, ibunya, istrinya merasa, wanita ini merasa, ya Allah, ibadah sunnah aja, puasa sunnah aja nggak boleh gitu, ya Allah, sedih rasanya. Subhanallah, padahal taat kepada suami itu adalah sebuah kewajiban dan itu adalah sesuatu yang harus diutamakan, ya. Jadi nggak usah bersedih, ya, Allah Maha tahu apa yang kita inginkan, ya, subhanallah. Dan ini PR untuk kita, ya akhwat, ya, jangan sampai ibadah-ibadah sunnah kita dahulukan sementara yang wajib akhirnya kita tinggalkan, ya, subhanallah. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan untuk terus berjalan di jalan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Kita memohon kepada Allah dengan berdoa, ihdinas siratal mustaqim, ya, kita memohon kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, subhanallah. Dan kita memohon kepada Allah dengan doa, Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Ini jangan sampai tinggal nih teman-teman, kita minta kepada Allah husnul khatimah, kita minta kepada Allah taubat sebelum meninggal, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan pertolongan untuk melaksanakan amal saleh. Terus Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, dan jangan lupa kita minta surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar.
benar. Kalau nggak bisa bahasa Arabnya gimana doanya? Boleh pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau sudah bisa bahasa Arab, ya pakai bahasa Arab, lebih afdal daripada bahasa Arab nggak bisa akhirnya nggak mau berdoa. Ya, ini yang salah. Ya minta sama Allah, ya Allah saya ingin surganya Engkau. Orang pengen surganya Allah itu, Bu, kalau sudah paham bagaimana surganya Allah, bagaimana indahnya surganya Allah, maka nasihat untuk diri saya dan teman-teman banyak-banyak baca bukunya Imam Ibnul Qayyim. Ya, ditulis bukunya itu namanya Taman-Taman Orang-orang Salih. Jadi itu Ibnul Qayyim cerita tentang bagaimana rindunya orang-orang salih ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Para perindu surga, Pak ya. Itu harus kita miliki biar kita rindu kepada surganya Allah. Bagaimana kita mau rindu ke dalam surganya Allah kalau kita nggak tahu surganya Allah itu seperti apa? Bagaimana kita mau takut nerakanya Allah kalau kita nggak paham di neraka itu ada apa saja? Semakin orang tahu di dalam neraka itu banyak bermacam-macam keburukan, maka semakin takut dia untuk memasuki nerakanya Allah. Semakin orang paham bahwasanya surganya Allah itu luar biasa bagusnya, luar biasa kenikmatannya, maka semakin rindu orang ini ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang bisa saya sampaikan teman-teman dalam kesempatan yang berbahagia ini. Semoga bisa diambil manfaatnya. Barakallahu fikunna jami'an. Jika ada kebenaran pastinya datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada kesalahan datangnya dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.